ini kan kadang-kadang maaf-maaf aja, alumni-alumni, orang-orang terdidik itu kan tidak pede. Karena apa? Kadang maaf-maaf tanda kutip, kalau bukan orang besar, ya kan? Ya. Kalau bukan orang kaya, sulit jadi pemimpin. Ya kan? Saya anak orang tani, ibu saya sampai sekarang jualan jajanan lokal kalek kangean. Tapi tidak boleh kita patah semangat, harus tegak bangkit gitu, kira-kira gitu. Ini soal pengetahuan. Disinilah pengetahuan itu tempatnya, minimal di desa ini aktualisasi, tempat aktualisasi kita. Hasil dari proses kita belajar di kampus, di OME, di Orda, kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kali ini kita datang dari podcast Kangean. Podcast pertama yang ada, yang menjaring lintas elit dan akar rumput masyarakat Kangean. Ya, kali ini dimulai dari Kepala Desa Kalinganyar. Kenapa memilih Kalinganyar? Karena dianggap desa yang paling miniatur Kangean. Karena lengkap, mulai dari pendidikan, TK sampai level SMA ada. Terus dari level kebudayaan juga lengkap. Di sini ada ludruk, ada dan Samra. Iya, ada kamrat, ada berbagai kebudayaan lainnya juga. Jadi akhirnya diputuskan oleh tim untuk dimulai dari Kepala Desa Kalinganyar. Nah, pertimbangan yang kedua, karena ini Kepala Desa milenial. Ini dianggap kekuatan yang perlu ditularkan oleh kader milenial. Sebelumnya nggak pede. Mahasiswa itu untuk memberanikan, menguji nyalinya untuk terlibat dalam politik praktis. Dengan hadirnya Kepala Desa Kalinganyar ini dan terpilih, ini menjadi kekuatan yang mulai diperhitungkan, disorot oleh berbagai sumber. Ya, kita mulai dari ini perjalanan Pak Hasan ini, mulai dari sekolah di mana, terus kenapa memilih kuliah di Malang. Terus Mas Hasan ini dikenal sebagai aktivis atau filantropis, karena dikenal loyal ya, jadi filantropis seperti apa yang dikenal masyarakat ini, yang versi butuh konfirmasi lah dari yang memiliki citra ini ya, biar gak hanya citra ini ditempelkan dari eksternal. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Hasan. Kebetulan saya sekarang ada di pemerintahan desa, Kepala Desa Kalinganyar, Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean. Terima kasih ini kepada podcast Kangean, karena ini podcast yang baru atau perdana, apa yang disampaikan tadi oleh host kita Mbak Wiwit ini teman lama sesungguhnya tapi baru ketemu. Jadi apa sih motivasi kita sampai terjun ke politik, terutama di kontestasi Pilkades? Ya, kita melihat satu momentum yang ini menurut saya sangat baik, dimulai dengan pemuda yang awalnya dianggap dipandang sebelah mata. Lah, dari sini ini akan menjadi hal yang menarik dan berbeda. Yang awalnya maaf-maaf ya, yang kalangan pemerintah desa itu kan ini pemerintah yang paling terbawah di negeri ini. Bisa tahu lah kan, kita kalau bicara hierarkisnya dari presiden, gubernur, bupati, yang terbawah adalah kepala desa. Dan ini sangat-sangat dianggap wah,
dan selektif, sehingga kadang tidak ada ruang seolah-olah pemuda itu untuk tampil. Padahal sesungguhnya yang memiliki konsep, ya kan, pengetahuan itu adalah pemuda. Biasanya begitu, dengan update-update data. Karena kita kalau kau pinjam bahasa teman-teman aktivis itu, post tadi ini memiliki kekuatan penuh. Cuma aktualisasinya kadang kita ini biar menginspirasi nih Pak, karena ini dilihat oleh ada mungkin dari Inggris, dari Washington ya yang nonton. Ini perjalanan SD di mana, SMP, SMA, di era-era sampai ini kan masih biasanya lulus SMA ke Malaysia, ini kok bisa memilih kuliah, aktivis. Ini kan jalur-jalur mulia gitu Pak. Biasanya kan jalur nyamannya, jalur di kebiasaannya orang kaya pun ke Malaysia lagi-lagi. Ini kok memulai memilih kuliah, aktivis, terus jalan ke Lebon di usia 20-an ya Pak. Itu padahal usia ini 3 bulan sekarang. Yang pertama. Ya. Itu kan gebrakan yang nggak banyak. Anak muda berani gitu Pak mengambil pilihan seperti itu. Ya, itu mungkin mulai dari situ biar. Saya dari SD-nya di Kalinganyar. Oh, desa sini ya? SDN Kalinganyar, karena satu-satunya SD negeri di Kalinganyar, ya kan. Dan ketika ini ke SMP juga bertepatan tempatnya di Kalinganyar, tapi SMP Negeri 1 Arjasa. Oh, iya. Habis itu saya agak berpindah tempat ke Pulau Sapeken. Jadi SMA saya itu SMA Negeri 1 Sapeken. Itu SMA yang baru dibangun. Menjelang mau lulus, karena banyak alasan, ya kan, kita pindah ke SMA Negeri 1 Arjasa ini. Dan lulusnya di SMA Negeri 1. Di Kalinganyar juga? Di Kalinganyar. SD, SMP, SMA, Kalinganyar biasanya. Cuma kemarin di Sapeken, singgah sedikit, sebentar pindah ke Arjasa. Jadi ini salah satu kekuatannya nyalon desa Kalinganyar juga ya, karena Kalinganyar SD sampai SMA. Iya. Kuliahnya tapi di Malang. Saya alumni Malang. Jadi kalau dalam teori sering saya baca ya kan, soal siapa itu pendeta asal Amerika itu, John Calvin Maxwell itu, dalam bukunya itu kan, pemimpin itu merupakan orang yang mengetahui, mengikuti, ya kan, menunjukkan. Ini yang jadi rangsangan. Jadi saya sudah, kalau bicara Kalinganyar, saya sudah hampir mengetahui, walaupun kesempurnaan itu kan ya nggak mencapai ke sana kan, tapi terus kita mengikuti itu. Apa sih yang ada? Kan begitu. Dan disinilah saya terinspirasi untuk mencalonkan diri sebagai presiden, untuk bagaimana menunjukkan. Karena kata dalam buku yang ditulis oleh John Calvin Maxwell itu kan jelas. Akhirnya ketika kita sudah mengetahui, ya kan, sudah mengikuti yang ada itu, maka berlabuhlah ke sana dan tunjukkan jalannya, begitu loh. Menunjukkan jalan, kira-kira begitu. Ini teori. Lah disitulah inspirasi itu muncul. Akhirnya kenapa sih saya tidak mencalonkan diri? Saya sudah sekolah, tapi dalam tanda kutip ya, bukan sombong gitu kan. Nah ini kan di kalangan aktivis cukup terkenal, populer kan Pak Hasan ini. Jadi kenapa kok memilih di Malang gitu Pak? Terus organisasi apa yang digeluti? Ada nggak alasan-alasan secara personal gitu dari Pak Hasan? Karena selain dikenal di desa, dikenal di kalangan aktivis. Bahkan saya dengar ini presiden sama ASI Pak, sebelum nyalon ke Ibu di organisasi Kepulauan di Sumeneb. Iya, jadi akademis saya alhamdulillah tuntas. Saya sekolah di salah satu perguruan tinggi swasta di Malang yang namanya IKIP Budi Utomo, ya kan. Sekolah keguruan, saya di sana S1-nya. Terus S2 saya sebetulnya saya studi lanjut. Studi lanjut ke UMSIDA. Cuma karena persoalan saya Sidoarjo Pak ya? Sidoarjo. Jadi salah satu perguruan tinggi ya tersohor lah di Jawa Timur itu, UMSIDA itu. Setelah itu nggak selesai, nggak sampai puncak, nggak wisuda karena benturan dengan pilkades ini. Jadi oleh teman-teman bagaimana untuk kembali ke desa dulu. Ini momentumnya tepat. Sesungguhnya ini inspirasi ini diperuntukkan juga teman-teman, bahwa kalangan muda itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena kenapa? Selain punya konsep, ya kan, atau punya pengetahuan,
Ya, di sini tempat aktualisasinya dimulai dari desa. Nah, inilah saya tunjukkan ini bagaimana teman-teman mendukung semua ke saya. Dalam makna, ini investasi. Ketika saya baik, secara otomatis masyarakat itu pandangannya, wah, lebih baik memilih pemimpin yang muda, yang lebih visioner. Gitu kira-kira. Ini akan terketuk tularkan secara otomatis, gitu loh. Nah, untuk menjadikan Mas Hasan, Pak Hasan ini seperti ini kan kayak estafet Pak dari selama kuliah gitu kan. Karena itu miniatur untuk kepemimpinannya. Nah, ini sekarang kan jadinya sudah. Ini kan proses penggodokannya waktu kuliah kan. Nah, itu seperti apa proses perkuliahannya? Kok bisa sampai sematang ini dalam usia yang masih usia 30-an awal ya, sudah matang kepemimpinannya. Jadi karena kita sudah dari awal sudah sampaikan, jadi kelas 3 SMA saya baru terpikir soal kepemimpinan itu. Sehingga ketika kuliah saya aktif di berbagai organisasi, ya kan, di OMIK saya aktif, ya kan, termasuk ada kongsi yang itu namanya yang disebut tadi itu sama kasih Serikat Mahasiswa Kepulauan Sumeneb Indonesia. Kebetulan deklarasinya di Surabaya dan saya terpilih jadi presidennya gitu, dan sekjennya waktu itu ada anak Masa Lembu, sekjennya itu. Disitulah kemudian kita belajar soal perjuangan, soal kepemimpinan, ya kan. Tapi kan tidak boleh mandek kan. Kita belajar di OMIK, misalkan di organisasi ekstra kemahasiswaan itu tidak boleh mandek. Di mana tempat kita? Ya aktualisasi. Jadi minimal saya arahnya ke desa ini. Kira-kira karena apa? Seperti yang ditampaikan tadi oleh inspirasi saya ke sana. Ketika kita sudah mengetahui hal yang ada, sudah mengikuti, makanya kenapa saya sering pulang ke Kangian itu, terutama di Kalinganyar ini mengetahui. Makanya bicara data sudah punya, ya tinggal nanti kita inovasi, edukasi gitu loh, program-program yang ada itu. Dan alhamdulillah saya dapat beberapa penghargaan dari kesehatan, alhamdulillah sudah bersertifikat dari percepatan pembangunan infrastruktur. Salah satu desa yang pembangunannya cepat ya Kalinganyar, bisa kita cek. Ya mungkin inilah keinginan saya mengabdi terhadap desa, dimulai dari desa. Tapi bukan tidak mungkin juga untuk Kepulauan Kangian secara umum begitu loh. Ini nggak promosi kan Pak ya, ini kan lebih ke inspiring ya kepada generasi selanjutnya. Mungkin ada semacam ini ya buat anak-anak muda yang masih kuliah, karena di sana kan dibentuk lagi. Ada pesan apa dulu gitu Pak ketika kuliah? Kalau mau membangun Kangian, misalnya selesai kuliah mau balik ke Kangian, kira-kira ada pesan yang seperti apa? Makanya begini, saya kan kronologis dulu saya sampaikan ya. Jadi saya ini Kepulauan Kangian ini sesungguhnya kan terpisah dari Sumeneb daratan begitu kan. Terpisah maksudnya secara geografi begitu loh. Jadi setiap saya datang ke Sumeneb daratan selalu saya mengumpulkan ketemulah dengan beberapa mahasiswa kan, menyampaikan seluruh yang ada. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Ini sebagai pembelajaran. Tujuannya apa? Bagaimana generasi ini kemudian bisa bangkit, ya kan? Bisa terinspirasi. Ayo. Bahkan saya sering menyampaikan ke masyarakat saya itu, ketika ada pemuda yang lebih visioner, yang punya relasi tinggi, saya pun bukan apa, karena kepala desa ini bukan jabatan yang menjadi cita-cita kan, begitu kan. Ini sebagai alat juga untuk kemaslahatan masyarakat atau warga desa Kalinganyar. Makanya ketika ada adinda-adinda kita, adik-adik kita yang lebih visioner dari kita, ya yuk, kita tidak mau memotong generasi. Makanya sering banyak komunikasi, memberi pengetahuan. Juga saya minta nasihat ke mereka, karena mereka itu adalah agen of change, agen of control. Begitu loh. Saya sering komunikasi ke mereka-mereka itu, memberikan apa sih yang ada.
Nah, terus metodologinya untuk melakukan hal-hal pembangunan seperti apa kira-kira? Sering kita komunikasi dengan. Jadi aspirasi itu dimulai dari mahasiswa dari berbagai. Iya, awalnya kita kan representasinya. Ini kan kadang-kadang maaf-maaf aja, alumni-alumni, orang-orang terdidik itu kan tidak pede. Karena apa? Kadang maaf-maaf tanda kutip, kalau bukan orang besar, ya kan? Ya. Kalau bukan orang kaya, sulit jadi pemimpin. Ya kan? Saya anak orang tani, ibu saya sampai sekarang jualan jajanan lokal kalek kangian. Tapi tidak boleh kita patah semangat, harus tegak, bangkit, gitu. Kira-kira gitu. Ini soal pengetahuan. Disinilah pengetahuan itu tempatnya, minimal di desa ini aktualisasi, tempat aktualisasi kita. Hasil dari proses kita belajar di kampus, di OMIK, di Orda, kira-kira begitu. Terus ini Pak Klebun. Bisa. Ke depan setelah ini mau ngapain Pak? Ini kan sudah di apa ya, dalam genggaman ini, kekuasaan ini. Prinsipnya begini tuh. Jadi saya diamanahi jadi kepala desa, ya kan? Secara otomatis saya semaksimal mungkin mengupayakan pelayanan, karena berdasarkan prinsip saya itu, ingat, kepala desa itu bukan raja. Semua kebijakan ada di jarinya. Enggak, tunjuk sana, tunjuk sini. Tapi bahwa kepala desa itu adalah pelayan. Sehingga masyarakatlah yang jadi panglima. Kalau kita bisa bahasakan adalah kepala desa adalah babu, terlalu kasar dong. Ya kan? Kasar, terlalu kasar. Jadi kita lebih beretika, dan itu undang-undang pelayan. Maka semua keinginan masyarakat itu kita yang melayani. Oleh karenanya, ya ke depan saya bicaranya begini. Saya ingatkan lagi dalam diri saya ini bahwa sudahlah, kalau masyarakat menganggap optimal pelayanan saya lanjut, ya kan? Tapi kalau misalkan masyarakat itu kan sudah tidak lagi ke saya, ya sudah, kan begitu. Itu prinsip sederhana. Dan perlu survei loh, ya kan? Makanya sebagai barometer bahwa saya ini bentuk pengabdian ke masyarakat dari sekian, ya tapi ini bukan pamer loh ya, bukan pamer, tapi yang ada. Maka termasuk gaji pun saya tidak terlalu, inilah ya, kalau saya lebih halus berbahasa, saya tidak ambil. Karena saya menganggap kadang saya, kalau dianggap penebus dosa, enggak juga. Kadang dianggap tidak terlalu maksimal melayani, maka saya pasrahkan kepada tim kerja saya untuk bagaimana gaji saya diberikan kepada fakir miskin, kepada guru ngaji, sehingga ada istilahnya itu, karena mereka lah guru ngaji itu yang saya anggap mampu berkolaborasi dengan pemimpin desa itu untuk bagaimana merubah pola style dari terutama pemuda, kenakalan remaja. Karena kalau ingat, pembangunan itu kan tidak harus jalan yang mulus, tapi sumber daya manusianya harus dibangun juga dong, terutama soal moral. Dan ini yang berkapasitas, ya revolusi mental lah, kalau kita bisa pinjam bahasanya Pak Jokowi kan, presiden kita ini. Ya, kalau tidak ada yang berkapasitas untuk melakukan itu, ya ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita. Makanya saya dengan keluarga, gimana Bu, gaji saya kita bagi aja. Kemarin ke fakir miskin, sekarang ke guru ngaji, karena mereka lah yang menuntun kita, menuntun warga kita untuk berbuat baik. Karena kalau kita bicara pembangunan, semulus mungkin infrastruktur kita bangun, tapi akhlak kita nggak baik, hancur juga desa. Begitu loh, sederhananya begitu loh. Ini kan Pak, perempuan itu kan dikenal pelit ya, berhitung lah kalau. Ya. Itu gimana meyakinkan keluarganya bahwa nggak apa-apa lah, itu gimana? Mungkin ada tips-trik yang mau di. Saya begini, bahwa saya terjun ke politik, ya kan,
dan sampai pada puncaknya jadi kepala desa. Konsekuensinya jelas bahwa kita sudah beristri bukan lagi satu. Tapi maaf, tanda kutip, ya kan? Jangan salah tafsir dulu. Jangan dianggap poligami nanti kan. Artinya begini, bahwa oke, istri pertama saya ya masyarakat sudah. Iya kan? Itu konsekuensinya. Ya, yang kedua istri saya yang ada di rumah. Begitu loh. Oh, iya, itu bapak-bapak yang mau nyalon. Nah, ya, nggak boleh dong yang ya, nggak boleh dong kita pasrah menyalonkan, jadi terus dikekang oleh istri. Itu sudah diberikan pemahaman, dan istri saya alhamdulillah fine terhadap itu, karena Bapak Mas Hasan ini sudah milik masyarakat dan saya. Jadi istrinya sudah dua, masyarakat dan saya, kira-kira begitu. Ya, nanti kan ada skala prioritas toh. Kalau sudah masyarakat yang membutuhkan, ya kita amit. Istri begitu intinya. Jadi fine-fine aja kalau soal itu. Udah ada masalah. Saya sering gini, tadi ada yang terlupa ini. Untuk teman adik-adik kita, terutama pemuda dan mahasiswa. Iya, tentunya kan pasti yang salah satu dijadikan apa ya? Ya, ingatanlah pesan ya. Ya, satu, ya mari mengabdi dimanapun, tidak harus kepala desa. Tapi kalau memungkinkan, silahkan kepala desa. Banyak jabatan-jabatan politik yang memiliki kebijakan yang sangat menjadi penentu daerah itu. Ayo kita rebut. Namun ada beberapa hal yang harus ditanamkan dalam jiwanya. Ya kan, sebagai calon pemimpin generasi emas itu, yang pertama komitmennya. Ayo ukur dulu dong komitmennya. Ya, sejauh mana dia punya komitmen mau duduk di desa, mau jadi kepala desa, sejauh mana itu. Kalau sudah oke, ya kan, kita ambil lagi yang kedua, sejauh mana dia punya pengetahuan, ya kan, sejauh mana dia punya pengetahuan. Kalau tidak terlalu banyak dulu lah, kira-kira kan, semaksimal mungkin. Kalau sudah punya pengetahuan, ayo, kan begitu. Yang ketiga yang paling prinsip, harus dewasa. Dengan kompleksitas warga, permasalahan atau kasus, kita kalau tidak punya jiwa dewasa, ya kan, tidak punya jiwa profesional, ini akan menjadi malapetaka. Kadang apa-apa aja, karena bukan orangnya harus diinikan, kalau orangnya harus diitukan, nggak boleh. Ya kan, pemimpin itu semua adalah warga kita, dan semua harus diberikan keadilan, kira-kira begitu. Berarti nggak ada istilah apa ya, kayak oposisi gitu kalau di. Nggak ada. Bendera Hasan itu adanya di kontestasi, gitu loh. Kalau dia sudah jadi kepala desa, berarti bendera itu secara otomatis hilang dengan sendirinya. Nah, yang ada pemerintah desa, ya kan, warga desa, dan alamnya, kira-kira. Pak, secara naluri ya, kodratia kan manusia itu kan nepotisme, Pak. Pasti ada yang diprioritaskan, Pak, itu keluarga, sahabat. Nah, itu gimana menekan itu, Pak, rasa nepotisme itu? Disitulah uji kelayakan seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu orang yang mampu beradaptasi. Saya ke Wita misalkan bermusuhan soal rebutan beras dan lain sebagainya. Tapi kalau ketemu harus senyum dong. Kalau dia mampu senyum, mampu merangkul, ya kan, di satu sisi, walaupun kita bermasalah di sisi yang lain, inilah pemimpin. Ciri pemimpin harus begitu. Makanya tadi saya sampaikan, yang paling prinsip itu profesionalisme itu. Ya kan begitu kan? Kedewasaan berpikir, kedewasaan dalam menentukan kebijakan. Karena ingat, Kalinganyar ini apa yang disampaikan kita tadi itu sangat komplit. Dianggap multikulturalisme lah, kalau saya pinjam bahasanya aktivis itu multikultural kira-kira kan. Di sini ini kependudukannya jelas. Ada yang maaf turunan Cina, turunan Minangkabau, turunan Sulawesi, iya banyak di sini sejarah, turunan Jawa banyak. Tinggal kan kita tahulah kan yang tidak hanya di Kalinganyar ya kan,
Kalau sudah bicara ramah, berarti kan ini sudah menentu kan. Nyebut Bis- ke orang ya, tuanya bisa dilihat. bilang mama ke orang tuanya ini kan sudah ciri Minangkabau. Kan begitu Oh kan. iya, ada Bilang mama, ada ence, mama, ya kan. ece. Nah, ini kan sudah Cina. Jadi dengan beberapa suku, budaya, kultur dan lain sebagainya, ya kita harus pintar-pintar. Makanya tadi saya sampaikan pesan saya kepada pemuda dan manusia sebagai calon pemimpin yang baik ke depannya harus dimiliki itu pengetahuan itu. Jangan sampai nanti keputusan itu menjadi malapetaka terhadap dirinya, terhadap desanya. Kira-kira begitu. Kalau lebih jauh ini kan pemilu ini kan tinggal 18 bulan lagi kan. Kalau April berarti itu Iya, iya. 18 bulan Iya. lagi. Mungkin ada ini. Banyak kan tentunya banyak yang pengen punya kualifikasi yang dewasa, yang Iya. bisa beradaptasi. Cuma kan untuk mengeksekusi itu, menjadikan itu akhlak, itu Iya. kan yang sedikit orang. Iya, iya. Makanya anak muda yang lain kan yang di parlemen belum ada yang lolos. Ini di Klebon mungkin ya aktivis yang milenial baru Pak Hasan ya? Belum Enggak, ada. ada teman kita. Aktivis juga bisa. Ada juga, Oh, iya. ada di Tapi nggak nyampe 5 orang ya di kepala Kangen. desa Kangen yang sampai lolos. Saya nggak berhitung lah, cuma yang pasti ada di salah satu desa di Kangayan, itu salah satu desa ada. Oh juga Ya, ada. ada teman Jadi kita. Kecamatan Rajasa 1, Kangayan 1. Jasa, ya, Oh, ya. satu. Yang muda ya. Iya, Ya, yang masih milenial ya, jadi ya, gitu. ya, milenial jadi ya, Kan ya. berarti ada akselerasi leadership kan untuk Iya. matengnya itu akhirnya terpilih kan. Ya, tapi Kalau kalau teman-teman aktivis yang jadi kepala desa banyak kan begitu. cuma di usia Yang muda. harusnya kan ya. masa-masa ababil ini di usia ini. Tapi kan ini umur usia matang ini kan sedikit gitu kan. Alhamdulillah ini. Ya, saya termasuk mungkin salah satu termuda di Kepulauan Kangean. Kira-kira di Kepulauan Kangean. Tapi kalau sekabupaten Sumeneb banyak. Bahkan lebih muda dari saya banyak juga. Usia kalau bicara ini ilmu langit ya, penduduk surga itu kan usia 30 sampai 40 tahun. Ya. Berarti Pak Hasan ini memimpin di saat usia surga ya. Ini yang saya nggak mau ini, aku menyampaikan yang saya pahami gitu Iya. Pak. Saya meminjam bahasanya Gus Baha gitu. Iya, iya. Penduduk surga itu usia 30 sampai 40 tahun. Jadi sampai berhasil ini kan hanya sedikit orang ya. Nggak tahu lah kalau itu. Dan banyak yang anak muda itu sekarang di kontestasi 2024 kan mau nyalon DPRD misalnya ini. Ya. Itu untuk untuk lebih cepat memperoleh kualitas-kualitas kepemimpinan itu. Ini kalau bicara Tuhan ya, Tuhan itu kan nggak mentakdirkan dia jadi. Iya. Kalau dia belum siap, karena akan mengelola umat kan. Itu kan akan zolim nanti sama umat. Nah, dengan Mas Hasan dipilih ini kan berarti pilihan Tuhan kan. Dengan Iya. terpilihnya ini kan pilihan Tuhan atas izin Tuhan ya. Asasi Jadi gitu lah kira-kira. Yang itu lebih tepat. mungkin itu yang bisa di-share nanti sama teman-teman milenial yang mau nyalek, mau berkontestasi lah apapun itu nanti. Mau di pengawas juga kan sudah mulai semenjak hadirnya Mas ini kan mulai pede ya anak-anak muda mulai di lembaga pengawas. Iya. Udah rame kan anak-anak milenial aktivis di eksekutif mungkin baru Mas Hasan yang jadi di legislatif yang berkontestasi sudah banyak, cuma yang terpilih ini yang belum. Nah, biar terpilih gitu Pak, mungkin bisa di-share lagi Pak tips-tipsnya seperti apa? Ya, kalau saya begini, ini kan, tapi ini maaf ya, kalau terpilih mungkin ini kan soal strategi dan taktik. Jadi Dan kalau, izin Allah ya. ya ada garis tangan. Gitu. Kalau itu kan kalau kita pinjam teman-teman aktivis itu strata kan soal strata. Iya. Tapi begini kalau saya niat dulu apa, kira-kira. Pemahaman terkait dengan pemimpin itu apa, ya kan? Ini kalau tidak ada koneksivitas, karena dalam tubuh kita ini ada Hybrid, iya, konektivitas bahasa. ya ada Hybrid. 3 unsur, Pertama, ya pikiran kita, logika kita, ya kan. Yang kedua hati kita, yang ketiga nafsu kita. Lah ini koneksivitas ini dulu kita matangkan, ya kan? Ya kan kita artinya perbanyaklah koneksi antara hati dan logika, jangan ke nafsu biar nggak konslet. Kira-kira begitu caranya kan begitu, ya kan? Sehingga menimbulkan niatnya apa akhirnya, kan begitu. Ketika sudah matang ini niatnya apa, lah barulah kita melangkah lebih jauh.
Begitu intinya. Soal pemenangan mereka ini beliau-beliau yang bakal calon, bakal berkontestasi. Ya kontestasi. Yang tinggal 18 bulan lagi. Pilih ini 16 bulan lagi. Saya sudah tidak meragukan. Oh, itu lebih ketiga unsur tadi, Pak. Ya, tapi kata saya tadi niat dulu lah. Ya kan? Niatnya apa dulu? Jangan ujuk-ujuk, ya kan? Karena style, ya kan? Karena lifestyle, ya kan? Hanya gengsi, urusan gengsi kan begitu, atau ya macam-macam lah niat yang kurang baik itu. Jadi niatnya dulu kita perbagus, ya kan? Kita sempurnakan apa sih? Kira-kira begitu. Kalau sudah itu dilakukan, itu perlu ini nggak kayak mentor atau tawasul atau untuk menjernihkan, untuk mematahkan. Kalau soal itikaf begitu kan, itu kan soal nanti lah ya. Bisa untuk memantap apa perlu Soal koneksivitas dengan Tuhan itu. Atau bahasanya Al-Ghazali itu kan membersihkan diri dulu, menyiapkan wadah dulu ya. Ya intinya itu dulu, niatnya dulu. Terus ini Pak. Karena kadang kalau sudah niat ini niatnya ini jelek, endingnya juga nggak jelek. Endingnya mesti jelek. Iya kan? Contoh, ya kan? Saya sebagai kepala desa misalkan, oh saya ini maunya bagaimana jadi diketahui orang, ya kan? Ya dihormati orang, mengatur ya yang agak fundamental lah ya, pekerjaan dan lain sebagainya, itu kan niatnya kurang ya, pekerjaan itu secara otomatis bonus lah. Makanya saya sampaikan tadi ke istri, ya kan, biar kita ini, karena kita diamanahkan sebagai pelayan, takut nggak maksimal layanan kita, ya bagaimanalah rezeki ini kita bagi ke masyarakat lagi, kira-kira begitu. Dan ini sebagai barometer bahwa niat kita ini seperti apa, disinilah alat ukurnya, kira-kira begitu. Jadi kalau kita nanti negatif, saya pasti untuk pekerjaan, mau apa, kan bisa membantah dengan argumentasi kan begitu. Loh, gaji saya nggak saya ambil, kira-kira begitu kan. Ini tandanya, tapi saya serius loh melakukan itu, gitu loh. Intinya ke sana. Ya, itu bisa dilihat dari sikap lah sebenarnya. Itu bisa dilihat dari sikapnya nanti. Terus ini Pak, mungkin kalian ini butuhnya apa Pak ke depan 2024? Kalian ini satu, kalau saya kan begini ya, di desa itu saya saat ini prioritas itu bangun jalan usaha tani, ya kan. Dan ini untuk bagaimana kita sedikit demi sedikit, ya kan, mengurangi TKI. Ya, baik yang ke Arab, terutama yang paling dominan kan di itu wacana Malaysia. Sudah kita lakukan. Sudah kita lakukan. Komprominya apa melakukan itu biar ya kan nggak mungkin orang sudah diem kan. Sunatullahnya kan pasti bergerak sama manusia. Kita tahu kan begini. Di saat ini dengan COVID-19, ya hampir semua elemen itu kurang maksimal. Dan terutama terkait pembangunan infrastruktur jalan, ya kan. Karena kita tahu dari Perpres 104, ya kan, 104 itu kita sudah dikurangi untuk BLT 40%, ya kan. Iya, 20% untuk pangan dan hewani, ya kan, sudah 8% untuk COVID. Jadi sudah 68, tinggal 32% loh ya dana desa itu. Itu pun nanti kan dikurangi program yang sudah berjalan sebelumnya seperti gaji operator, ya kan, posyandu, ya kan, gaji kadir posyandu, ya kan. Jadi tinggal sedikit, berapa persenan kan. Ini kita maksimalkan untuk jalan usaha tani. Tapi saya sebagai orang terdidik tentu ini setuju dengan Perpres itu. Walaupun berat kalau kita dapat, maaf aja kan, tadi kan saya sudah bicara niat. Hasil untuk hasil ya sedikit untuk kepala desa kalau tidak ada banyak pembangunan, loh, ya kan? Loh iya, tapi ini demi keselamatan negara, ya kan? Karena kalau negara ini kan terancam resesi, alat ukurnya kan salah satunya, ya kan? Ya instrumennya itu kan daya beli, iya kan? Indikatornya daya beli masyarakat itu lemah,
Nah, dengan adanya Perpres 104 ini sebagai penunjang bagaimana daya beli masyarakat naik. Kira-kira begitu. Saya misalkan di sini di beberapa wilayah di Sembi, ya kan, itu terus di sini sebelah selatan Kastolang, jalannya alhamdulillah sudah selesai. Ada beberapa saluran irigasi, dan alhamdulillah saat ini berapa persen signifikan banget sudah. Misalkan di Kastolam ini dari 72 hektar hanya 25, enggak nyampe 22 hektar yang digarap, sekarang sudah 43. Kita hitung itu angka itu, gitu loh. Jadi ini jalan wisata. Cuma kalau bicara kekangian, ya kan, bicara kangian secara umum, kita memang butuh lapangan terbang. Sudah butuh ya? Iya, butuh karena apa? Kalau kita bicara, kan saya tadi banding kemana-mana ya kan. Bahkan yang ada ya mulai sebelum saya jadi kepala desa, kan begitu. Tapi kalau yang resmi kemarin ke Pujon Kidul, ya kan. Di sana itu kan destinasi wisata, ya kan. Yang dijual itu, dipromosikan itu destinasi wisata. Di Kanyan itu nggak kalah dengan di Bali, dengan di Pujon Kidul Malang. Nggak kalah sesungguhnya. Cuma kan fasilitas atau sarana prasarananya nggak ada. Kita sekarang mau maksimal untuk destinasi wisata dengan kesenian, kebudayaan. Di sini ada lodro, ya kan? Ada gelut, ada nekel istilahnya kan, joget yang ciri khasnya berbeda itu nekel. Di Bali ada caca macam-macam kan. Ini nggak jauh berbeda kita budaya dan seni itu dengan Bali misalkan, ya kan, dengan Pujon Kidul misalkan destinasi wisata nggak jauh berbeda alamnya, pantainya. Cuma ini kan nggak bisa kita promosikan kalau sarana prasarananya nggak ada. Kita mau buat apa saja. Beberapa teman-teman kepala desa sudah mau buat itu. Ya paling nggak nyampe 3 bulan hilang, 6 bulan maksimal hilang. Karena apa? Wisatawan lokal yang datang 2 hari sudah nggak bisa. Iya. Nah, tapi kalau ada lapangan terbang, ya kan, desa itu akan maju. Kanyan itu akan maju. Kenapa? Wisatawan lokal itu wisatawan internasional kalau perlu akan datang ke Kanyan. Dan ini mengangkat ekonomi masyarakat. Jadi kalau investor juga ya. Iya. Kalau kita bicara pantai, mana yang mau diadu dengan Kanyan? Balai Kambang, Malang. Mau diadu dengan Kanyan pantainya? Lombok. Ya kan nggak kalah lah kira-kira ya. Lombok nggak kalah lah. Bali nggak kalah lah. Kira-kira kita ini. Sendang Biru nggak kalah kita. Pak, 5 tahun ini kan masih gencar kalau Kanyan mau jadi kabupaten. Itu setelah sampean masuk ke dalam pemerintahannya, siap nggak sih Kanyan jadi kabupaten itu? Kalau saya kan. Kalau proses teknis dulu kan cita-cita. Sekarang kan sudah makin dekat sama sampean yang sudah mengelola kan Kanyan. Salah satu yang mengelola. Sekarang gimana sampean? Pantauannya sampean, kesiapannya kan? Kalau soal siap tidak siapnya kan, ini kan begini. Jadi ini kan bicara DOB kan. Sesungguhnya kan kalau bicara secara normatif, perundang-undangan, jadi mau jadi kabupaten itu kan harus 5 kecamatan atau kota kan begitu. Kecamatan maksud saya, 5 kecamatan. Mau jadi kota juga harus 4. Ya kan begitu minimal. Tapi karena bicara demografi bisa saja sih. Tapi tentu karena saya sudah tahu di pemerintah tentu. Udah masuk sekarang. Masyarakatnya kalau udah siap. Saya kan dari detail lah ngeliatnya. Ya pemerintahan desa, walaupun dari pemerintahan desa. Ya bagaimana ada semacam, saya minta ke Bupati Dinas Percepatan Pembangunan Kepulauan. Karena di Sumeneb ini 9 kecamatan, ya kan? 9 kecamatan itu semuanya di pulau. Jadi ada dinas khusus, kira-kira begitu loh. Dimulai dengan itu.
Tapi kalau bicara hal-hal lain, oh iyalah, karena pelayanan butuh limit waktu yang panjang ya Sumeneb Daratan itu. Nah, kalau masyarakatnya Pak, misalnya jadi kabupaten siapa Pak? Ini ngisi pos-pos, ngisi ini. Oh, kalau masyarakat Kangean kan sudah nggak bisa diragukan deh ya. Iya. Ini kepulauan yang paling ya kalau kita pinjam petuah kita ya kan, ya orang-orang budayawan seperti Pak Musaur ini kalangan kita ini dari kalangan-kalangan ya darah biru lah kira-kira, raja-raja yang dulu terdalimi katanya kan, kalau kita bicara historis kan begitu. Ada yang dari Minangkabau, ada yang dari Sulawesi. Jadi kalau bicara karakter kepemimpinan. Ada DPO juga ya, benar nggak Pak itu? Katanya Kangean ini tempat DPO. Buangan kalau sudah ini dibuang ke Kangean. Iya. Benar Berarti ya? orang sejarawan lah gitu. Kita bukan ahlinya begitu. Hanya tahu aja gitu. Oh iya. Iya. Jadi kalau masyarakatnya sangat menyambut untuk jadi kabupaten itu ya, tinggal koneksi kalau kita sampaikan tadi, kolaborasi antara pemerintah Sumeneb sama pulau-pulau. Iya, benar. Tinggal kan nanti itu kalau soal itu kan panjang lah, kira-kira panjang prosesnya. Kalau bicara kabupaten itu kan juga pendapatan daerah Pak, saya tanya. Kira-kira kalian ini kan apa yang dimaksudkan tadi. Diolah sendiri, kemandirian pengolahan. Iya kan, saya kan tadi begini. Saya kan Lihat air minum sudah mulai ada perusahaan ini kan tegak lurus. Jadi semua orang sudah berpandangan bahwa jangankan bicara kabupaten, bicara Indonesia, bicara Nusantara, harus dimulai dari desa. Ya kan? Desa maju, maka kotanya sejahtera juga. Kan begitu, masyarakatnya akan sejahtera. Jadi desa maju, kota maju, masyarakat pasti sejahtera. Satu yang menjadi prinsip untuk mengangkat PAD kabupaten, ya kan, butuh sentuhan sarana prasarana. Dan ini bisa dijual. Dalam itu bukan dijual, maksudnya bisa dipromosikan. Saya tadi bilang membandingkan ke Bali, ke Malang, ya kan. Itu kan alam yang maha karya agungnya Tuhan ini yang sudah kita nikmati ini luar biasa. Bicara pantai, bicara udara. Kayak kemarin ada teman dari kalau nggak salah dari Lapan ya. Kemarin yang pernah ke Kangean, coba saya cek dulu yang di sebelah sana di Dusun Kastolang itu. Waduh, nggak kalah sama di Gili yang oksigennya. Bagus ini katanya. Oh, sudah ada penelitian tapi nggak resmi loh. Ini kan teman main ke sini dari Jakarta. Coba yang kemarin mungkin dia kan tahu lah karena dia kan tim gitu loh. Coba ke sini main. Nah, coba cek oksigen. Oh, bagus. Makanya dan itu bukan omong kosong, bukan pepesan kosong, bukan. Kebetulan orang-orang yang di sana bertani, yang bermukim di sana sehat-sehat semua. Umurnya ada yang 80 tahun malah. Ya, ini bukti konkret ini. Bukti konkret. Di Sumur Cirangu. Sumur Cirangu itu. Coba cek ke sana. Sampai datang ke sana. Tapi kalau kita mau memberikan sarana prasarana yang misalkan pembangunan di sana untuk destinasi wisata, ini nggak akan bisa, Mbak Wit. Karena apa? Ya wisatawan lokal paling 1-2 kali sudah bosan kan. Nah, namun ketika ada lapangan terbang, ya kan, otomatis ya desa itu bisa berkreasi, ya kan. Yang kedua, ini juga tambahan untuk PAD dan PAD, kira-kira begitu. Itu aja. Yang paling urgent saat ini lapangan terbang. Iya, kalau sudah lapangan terbang itu ada di Kangean, bisa selesai nih, gitu loh. Jadi, malah sepi Kangean, bisa malah sepi. Enggak ada. Aku 5 tahun terakhir ini kan baca di Kangean ini mayoritas yang stay katanya perempuannya, yang laki-lakinya bersebaran. Itu masih sampai sekarang nggak gitu kan? Iya, masih. Bahkan menjadi barometer bangkit naiknya ekonomi Kangean itu bisa lah dicek gitu. Jadi kalau sudah TKI ini sudah nggak stabil,
maka ekonomi Kangen itu juga nggak stabil. Nah ini yang sesungguhnya kita mau putus sedikit demi sedikit. Kita buka lapangan pekerjaan. Makanya kenapa di Desa Kalingannya itu skala prioritas adalah jalan usaha tani, ya kan? Nah, ini nanti untuk mengurangi orang-orang pergi jadi TKI, TKW, begitu loh. Dan alhamdulillah sudah mulai berjalan. Ini kan doanya nanti ke teman-teman gitu loh. Bicara apa ya? Transformasi lagi perempuan Kangen 5 tahun terakhir ini Pak, karena pandemi ini kan. Berarti kan asumsinya suaminya pulang ya? Ada yang pulang, ada yang enggak juga. Enggak, lebih masalah-masalah sosialnya dengan LDR gitu kan, perempuan Kangen ada nggak impact? Ini kan kebutuhan kita, nggak bisa menafikan ya bahwa seksual itu kan kebutuhan. Seksual, merasa dicintai, dilindungi. khusus dewasa. Itu kan salah satu kebutuhan basic. Iya. Tapi kan di Kangen itu kayak dilematis, harus ditinggal suaminya untuk mencari nafkah, hanya perempuannya yang ngelola kan. Yang ditanya kan penentu kebijakan, kira-kira apa korelasinya ke sana kan bisa kan? Aku masih mau melihat dari ininya dulu. Kayaknya masalah sosialnya itu yang di Kalingannya aja dulu. Itu kira-kira masalahnya dengan ada kebutuhan itu yang kosong kan, nggak terpenuhi ya, kebutuhan seksual, misalnya kebutuhan dicintai, di emong itu kan nggak terpenuhi. Akhirnya masalah-masalah sosialnya gimana Pak? Ketika dibandingkan dengan daerah lain yang sudah di Jawa, misalnya sudah mapan ya, tiap hari bareng suami, tiap malam bisa bercinta, ini itu kan terpenuhi kan? Ini kalau di Kalingannya spesifiknya, itu masalah-masalah gimana? Ini masalah yang agak apa namanya? Basic, personal, tapi ini bisa, ini Pak, luar biasa kan? Ya, jadi begini, kalau soal itu, dan ini kan tidak terjadi hanya di Kangen lah kalau itu ya. Ini kan semi ilmiah soalnya, semi ilmiah, jadi dewasa ini. Ya ini terjadi dimanapun. Iya, setiap manusia membutuhkan itu. Ya, dengan komplit. Tapi tinggal kan nanti kan saya misalkan di Desa Kalinganyar kan ya. Tapi kalau bicara apa namanya pada intisari atau pokoknya gitu, intinya bicara inti itu kan ada pada ekonomi sesungguhnya. Iya. Ya, ada pada ekonomi, kebutuhan ya kan? Kebutuhan ekonomi yang nggak terpenuhi. Termasuk dia berangkat suaminya ke Malaysia juga karena ekonomi. Itu ada 20%-an yang kayak gitu Pak, dari penduduk, dari kakak itu ada 20% yang keluar Kangen. Jadi begini. Meninggalkan istri di sini. Bicara penduduk yang sudah dewasa ya, yang sudah dewasa Kalinganyan itu 2.350. Dan bicara jiwa 3.178. Jiwa. Jadi di angka 430-an lah yang berangkat ke Malaysia. Ya, baik laki-laki dan perempuan gitu loh. Nah, ya nanti kan kita kan inilah peran, tapi ingat kepala desa bukan pengadil. Kita akan melihat orang yang kesepian, yang sebagai mediator aja kan, melihat misalkan perempuan ya kan yang sudah agak gelisah kan begitu. Ini karena apa? Kan tidak melulu ada karena ekonomi, ya kan? Nah, ini agak mudah, ya kan? Agak mudah penanganannya. Ya, tinggal kita bisa membantu, ya kan? Memberi lapangan pekerjaan. Tapi kalau bicara tanda kutip agak dewasa ini, ya kan? Tapi ini pendidikan juga, seksualitas bicara itu. Ya tinggal kita tanyakan. Oh iya, kalau itu silakan berangkat juga kan begitu. Atau suaminya suruh pulang kan sederhana kan. Kan begitu kan. Daripada nanti jadi perpisahan dan lain sebagainya gitu loh. Soal ke sosial lagi seperti kenakalan remaja yang lain, dari kasus yang lain yang bicara sosial juga saya sering berkoordinasi dengan Babinsa, Babinkantimas ya kan. Ya Babinsa ini dari TNI, Babinkantimas dari kepolisian, jadi sering selalu berkoordinasi. Misalkan ada anak kemarin melakukan kenakalan remaja, ini baiknya di mana? Alhamdulillah kita berkolaborasi, berkoordinasi dengan para pemangku agama, ustadz-ustadz gitu loh. Sudah ada pondok pesantren Pak kali? Ada. Lah di sinilah kadang
rekan-rekan remaja itu, coba kamu melakukan apa kemarin? Oh ini, oke, bisa kamu tidak saya sanksi, ya kan begitu kan? Tapi kamu hukumannya ini, ya dibina di yayasan, gitu loh, dibina yayasan. Jadi ini selain sebagai pendidikan, juga bagaimana kita meningkatkan perbaikan moral itu. Ya kan? Jadi tidak melulu pada unsur pidana, proses hukum, kira-kira begitu. Tapi ini kalau yang korban juga, misalkan soal pencurian dan lain sebagainya, yang korban juga bisa memberikan satu kesempatan kepada anak-anak itu. Jadi sering saya memasukkan anak-anak yang nakal itu ke yayasan untuk dibina di situ. Jadi nggak boleh keluar. Ya kan, ini salah satu contoh inovasi. Kamu nggak boleh keluar di sini, hanya boleh ke sekolah. Nanti pulangnya langsung ke sini. Pagi kamu harus ngepel. Sore harus nyapu. Kan ini bagian dari ini sebagai sanksi kamu. Kan begitu intinya. Kemarin sebelum saya jadi kepala desa, kita tahulah bicara Kalingan. Bisa dikatakan soal ketertiban dan keamanan di desa itu. Kita masuk dalam 3 besar dari bawah. Mungkin terdegradasi. Tapi alhamdulillah saat ini alhamdulillah, tapi ingat nanti bisa dicek lagi ya. Ini kan klaimnya kepala desa. Bisa dicek ke Babinsa. Ya ada Babinsa. Ini hasil kerja bersama loh ya, bukan saya dengan Babinsa saya, dengan Babinka Timas saya. Alhamdulillah hasil kerja keras dengan perangkat saya, dan itu dengan masyarakat. Jadi ingat, semua hal itu kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat itu akan timpang. Jalannya itu akan timpang, termasuk pembangunan. Begitulah. Kalau apalagi ekonomi kreatif ada nggak di Kalinganyar? Ada beberapa sudah. Apa seperti anunya apa, Pak? Saya kan lebih tertarik kan bagaimana, maaf ya, jajan-jajanan tradisional itu dibangkitkan kembali. Jadi di sini alhamdulillah sekarang banyak kumpulan-kumpulan. PKK lah. Maksud PKK ini handle apa? Ya enggak ada. Bersama lah, saya tidak menyatakan PKK, tapi mereka-mereka itu kan pengurus, ya kan. Kita kan tidak mau juga di Kalinganyar ini kalau bicara agama, ya kan, kalau bicara kumpulan, ini mungkin desa yang paling banyak, hampir setiap hari, hampir setiap malam. Makanya kalau PKK mau buat kumpulan lagi, nggak ada tempat dong. Bisa ngusik yang lain, ya kan. Tapi ini kita selalu berkoordinasi. Apa yang dibutuhkan, ya kan. Kita bantu. Oh, kita butuh ini, kumpulan ini, ayo kita bantu. Kan begitu. Nah, maksudnya yang membangun ekonomi, yang memotong ekonomi di sini. Nah, disinilah kemudian kita kan dari hasil di setiap diskusi itu muncullah keinginan-keinginan masyarakat. Saya dulu, misalkan saya dulu bisa ini loh. Oh begitu, oke saya bantu. Saya dulu bisa buat minyak goreng dari kelapa. Oh gitu, itu kita bantu. Bisa dicek kalau Mbak Wita mau beli minyak goreng asli pulau, datang ke Kalinganyar, ya kan, kita bantu. Ada yang juga yang misalkan, Pak dulu bisa buat pisang goreng gini, enak lah. Oh enggak, kita bantu. Bahkan saya kasih. Kalau pendapatan desa yang masuk ke dana desa ada? Ya paling kan apa itu? Percaton toh. Apa? Percaton. Apa itu? Mungkin banyak yang nggak tahu. Percaton itu percaton, tanah milik desa itu. Enggak, yang pendapatan hasil ekonomi kreatif itu ke desa nyuplai. Supply, saya supply. Enggak, membantu, meminjamkan. Meminjamkan. Simpan pinjam. Jadi sampean sekarang buat keripik. Misalnya iya. Ya kita bantu. Dari kitanya ngapain juga? Non-anggunan, dan itu tidak pakai sementara ini ya kan. Itu kan untuk merangsang produktivitas masyarakat. Sudah kita bantu, dan kita tidak pakai bunga-bunga dulu.
Sementara ini yang pertama, tapi nanti yang kedua misalkan tetap kita lanjut bagus, baru pakai bunga. Oh. Ya, gitu loh. Hanya nanti ya kan masyarakat itu kan diukur. Oh, berlanjut bagus sih. Cuma kadang maaf tanda kutip masyarakat itu kalau dikasih pinjaman uang desa, uangnya BUMDes nggak usah dibayar lah ini yang kadang makanya agak Masalah barunya gitu ya. Masalah baru muncul. Iya, kalau ke bank mereka takut. Tapi kalau BUMDes cepet-cepetan. Karena apa? Wah, ini milik desa katanya. Jadi kadang ini yang menjadi penghambat untuk bagaimana digilir. Makanya Jadi coba kalau mau dibuat desa mandiri sejauh ya paling hanya desa mandiri kelola sendiri ini sendiri nggak bisa ya. Lombok Harus begini. dibantu sih. Pemerintah sih masih lebih banyak nyuplai apa sudah Begini, ini kita kerjasama. perlu ketahui, ini kalau kita boleh jujur ya, kita perlu ketahui, ya kan? Semua desa yang maju itu, semua desa di Nusantara ini, di negeri ini, itu kadang mempromosikan, menjual alamnya, mempromosikan alamnya. Baru nanti kalau sudah terbentuk promosi alam ini sudah banyak wisatawan yang datang, uang sudah masuk, baru buat PT apa kan iya kan? Ingat loh, di Bali juga begitu. Ternyata saya dalam penelitiannya begitu. Lah kalau di sini alam kita bagus, misalkan, tapi karena sarana yang disebut tadi tidak tidak ada, akhirnya kita mau fokus awas benturannya ke warga. Kenapa? Kalau kita membuat misalkan di sini badan usaha milik desa buat toko, misalkan ya kan, warga sudah ada, iya kan? Mau bersaing ke warga desanya bisa saja kalau kita nekat lebih murah dari warga, desanya maju, warganya mati, kan begitu. Resiko kan, ya kan begitu kan. Lah kita makanya cari yang makanya agak selektif. Siapa yang ini buat pertukangan, boleh nggak? Mas ini kalau kamu mau saya bantu dari desa. Itu aja. Jadi kalau yang dijual simpan pinjam belum ya? Sementara ini. Misalnya ada pengawalan misalnya dijual di Shopee, kalau bukan promo Shopee ini cuma misalnya toko online kan itu. Toko online ya. Belum ada pengawalan. Nggak ada. Belum. Nggak ada. Bisa nanti dijadikan tabulasi. Nggak ada belum. Jadi kita lebih cenderung ke UMKM pembuatan petis misalkan ya kan. Ayo kamu bisa, ya sudah saya bantu. Kalau rumput laut nggak punya laut. Yang pertama, sampean kalau sampai nanti bagus maju, keduanya nggak usah pakai. Yang pertama ini nggak usah pakai bunga-bunga lah. Tapi nanti kalau maju saya tambah lagi, tapi pakai bunga. Itu BUMDes ke sana. Kalau kayak tikeran itu belum Pak, buatan tikeran itu bisa dijual keluar kan kalau PKK saat ini masih proses pelatihan membatik. Kita kan punya bekisar itu. Kalau koperasi jalan? Enggak, kan BUMDes itu sudah. Iya. Jadi masih disimpan pinjam dan seluruh kangian sudah begitu. Masih simpan. Olahraga Pak dikawal desa juga. Alhamdulillah, olahraga saat ini cuma kita kekurangan lapangan sepak bola, jadi kita hanya sewa dan itu tidak masuk standar nasional. Ya untuk latihan adalah sekarang insya Allah 2023 kita akan bangun lapangan voli. Tapi giat dari pemuda itu berjalan, bahkan mungkin dari tanpa membandingkan yang lain, Kalinganyar ini salah satu yang meriah kira-kira, ya kan? Meriah lah. Misalkan hari ulang tahun RI, kadang setiap kampung itu punya desa Pak, bukan swasta. Pemuda ada yang dari pemuda, ada dari desa, ada yang dari pemuda independen. Tapi kita sebagai kepala desa toh mengayomi semua toh. Misalkan pemuda Beringin, ya kan? Kadang itu buat event, ya kita bantu suplai dananya, kan begitu. Ya ini bagian dari rangsangan untuk peralihan kegiatan-kegiatan yang tidak baik ke hal yang baik, kan begitu. Kadang terutama kalau event-event Ramadan, event-event Ramadan itu ya kita tanggung semuanya, nggak masalah. Itu pemuda desa kan,
ya afiliasinya ke desa kalau itu. Jadi disitulah nanti perannya Karang Taruna itu untuk memfasilitasi datang ke saya. Ini butuh ini, butuh ini. Kayak olahraga ada bola, ada voli, kan begitu kan. Jadi insya Allah sekarang sudah terbangun voli, insya Allah 2023 ini. Secara resmi kalau lapangan volinya banyak, tapi kan tidak dibangun standar kan begitu. Tapi giatnya, kegiatan ikut turnamen itu di mana-mana. Kadang maaf aja kerapan sapi, ya kan, kerapan sapi ada punya lapangan di Sambakati misalkan, desa tetangga itu. Ya kita yang nanggung semuanya, termasuk joki-jokinya yang joki kalau orang sini istilahnya. Ya kita yang nanggung pendaftarannya, jokinya yang naik jadi anunya itu. Ya kita yang nanggung semuanya. Ini kan bentuk kreativitas masyarakat toh. Kita tidak boleh antipati dengan itu, kira-kira begitu. Ramalan-ramalan terkait dengan pasca pandemi ini kan kalau ramalannya orang nasional bahkan resesi 2023 ini. Kalau yang sudah bergelut sendiri di dalamnya ini gimana Pak Lebun? Kalau desa ini kan dengan hantaman apapun yang sifatnya global itu nggak terlalu kan. Tapi saya berkeyakinan bagaimana pandemi COVID ini sudah turun status ya kan, menjadi endemi sudah ya kan. Karena kalau bicara, Kangnya sih nggak terlalu risih soal itu sudah. Karena bicara saat ini kita sudah punya pengalaman. Kemarin 2020, 2021 itu sudah pengalaman kita sampai 3 tahun ya. Ya hampir 3 tahun kita bahkan sudah lockdown dan lain sebagainya. Jadi pengalaman ini yang jadi pelajaran bagi kita. Jadi nggak terlalu. Ini sudah, apalagi Kemarin sudah naik gimana, Pak? status Pas pandemi penguatan jiwanya kepada masyarakat Kalinganyar ini biar baik-baik saja, tetap tenang, tetap ini. Ya. Ada nggak program-program dari desa untuk penguatan mental? Kita kan lebih banyak sosialisasi. Karena pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi sudah dunia kan. Dan ini nyata, ya kan. Walaupun ada beberapa hal yang kadang oleh oknum tertentu menyampaikan jangan bahwa ini hanya permainan politik dan lain sebagainya, kita sampaikan. Dan bicara rangkaian, ya alhamdulillah terutama di Kalinganyar ini soal sosialisasi itu alhamdulillah banyak diindahkan, banyak dituruti, banyak yang mengikuti itu. Jadi termasuk rumah. Ada nggak aksi-aksi unik Pak? Kayak di bis-bis itu kan ada kayak sholawat burda, tiba-tiba itu terus ada makan telur, pas malam apa? Belum kesana lah kemarin itu. Tapi kalau sholawat burda itu ya sampai ini. Salawat burda itu ya salawat doa bersama, tapi itu kan dibatasi dengan jarak 1,5 meter sampai 2 meter itu. Tetap kita pakai protokol kesehatan begitu loh. Kita kecuali orang-orang yang sudah bercocok tanam dan tempat mukimnya di sawah, ya kan? Ya maaf aja kadang nggak, karena sudah tidak jarang orang kan sudah jarang bersentuhan, ya kadang kalau perlu nggak pakai masker, kira-kira begitu. Jadi nggak terlalu takut lagi lah secara psikologi masyarakat. Ya sudah tahu bahwa ini seperti ini. Bahkan maaf aja pengobatan yang dipakai secara herbal pun ternyata ada, kira-kira begitu. Dan di Kalinganyar ada juga ternyata cepat sembuh, kan ciri-cirinya. Kan bisa dilihat ini Pak, dipromosikan kalau orang Kalinganyar ini bisa di. Ciri-cirinya kan sederhana kan, orang itu kan kadang kedinginan, bau hilang, ya kan, makan itu nggak terasa kan begitu. Ada tumbuhan yang hampir sama dengan itu di Kalinganyar. Ada di sana itu. Di Sembi ada. Bisa. Di Sumur Cirangu ada. Di Sepanden aja ada tumbuhan itu. Ada. Di Herol ada. Orang itu ya penemuan itu kan secara spontanitas toh. Enggak ada penelitian ilmiah enggak. Nah ini yang nanti, ya ini yang mengkristal. Aku sudah makan ini. Ternyata nah itu. Jadi dari alam. Jadi nggak terlalu takut, kira-kira begitu.
Mungkin Oke. ada closing statement dalam menyongsong 2024. Kalau 2004 no comment dulu. Apalagi kan pemerintahan desa harus netral ya kan. Sama dengan Polri dan TNI. Nggak boleh. Untuk inilah, Cuma untuk bedanya kalau kita netizen boleh mungkin ada nyoblos. apa gitu. Untuk netizen yang merindukannya, yang tersebar di kangen, dan siapapun lah yang netizen suka hidup di media sosial, mungkin ada pesan. Ya, untuk netizen yang ada, ya terutama warga Kangean, ya sekali-sekali datang dan kembali ke kampung lah. Ya, apalagi yang punya apa namanya, terutama kepada pemuda dan mahasiswa ya, ayo nanti mengabdi di Kepulauan Kangean ini. Ini pesan saya. Ada lagi, Pak? Ya, sudah. Oke. Doanya sudah. Semoga sehat semua. Oke, terima kasih kepada yang setia menonton podcast yang baru diluncurkan sama Pak Regal dan tim ya. Yang merindukan Kangean, kita mulai dari kepala desa yang humble, flamboyan mungkin. Ini perdana ini. Jadi kalau lagi sedih, kalau lagi apa, bisa ditonton podcastnya, melihat karisma Kelebon Kalenganyar ini, mungkin bisa jadi lupa sama kegelisahan tuh. Humoris ya, humoris. Iya, humoris, flamboyan, apalagi. Ya, terjemahkan sendiri lah kalau bagi yang menyaksikan. Saya kira itu ya. Nanti kalau mau selanjutnya bisa ikutin lagi. Nanti bisa dimulai dari subscribe, like, and comment untuk progresivitas podcast Kangean. Jadi kalau rindu Kangean, tetapi masih belum punya budget, belum punya amunisi untuk balik ke Kangean, bisa menyaksikan dari podcast Kangean yang dikelola oleh Pak Regal bersama tim. Saya kira itu, sampai ketemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kangean.